Rizky Sulaiman, Mi'raj Rizky Sulaiman dengan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telosport. Oke teman-teman, kita ngomongin Garuda Muda U17 ya teman-teman. Hasil pengalaman dua laga internasional kontra Cina U17 itu, bila masalah klasik pemain, yaitu berkaitan dengan rendah intelijensi, rendah personality, egois, individualis, itu bisa dikikis. Kemudian pelatih bisa membaca lawan dengan cerdas dan benar, maka leg kedua kontra Cina skor akhirnya akan menjadi kemenangan bagi Garuda Muda. Dan ternyata level Garuda Muda tidak serendah saat dibantai 0-7. Indonesia U17 sudah siap untuk level Asia, walaupun harus senantiasa ditingkatkan. Nah, bila nggak ada masalah klasik pemain, Cina U17 sudah di bawah level Garuda Muda tentunya ya. Partai uji coba leg 2 Timnas Indonesia kontra Cina U17 menjadi modal agenda sepak bola Indonesia. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto yang sudah resmi ditunjuk PSSI sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U17 per Februari 2026 untuk membentuk skuad muda Garuda itu siap tampil di Piala AFF U17 2026 yang digelar pada tanggal 11 sampai 23 April 2026 di Indonesia, dan Piala Asia U17 2027 pada 7 sampai 24 Mei 2026 di Arab Saudi. Dalam laga leg 2, meski secara skor masih tertinggal 2-3, namun skuad muda Indonesia sudah berubah signifikan. Perubahan signifikan ini karena tim pelatih yang sudah mampu membaca kekuatan dan kelemahan Garuda Muda dan juga tentunya lawannya, yaitu Cina U17. Dapat menerapkan rencana permainan yang benar berkaitan dengan strategi, taktik, hingga komposisi pemain yang benar dan tepat. Dan ternyata dengan rencana permainan yang benar, meski anak-anak baru belajar di laga internasional kontra Cina U17, maka leg 1 benar-benar dapat dijadikan guru atau pengalaman khususnya bagi pelatih dan umumnya bagi pemain. Nah, kalau penonton abaikan saja, kalau penonton jelas kecewa karena memang disiarkan secara langsung ya, kebanyakan penonton itu melihatnya dari sisi skor. Dalam laga leg 1 nampak betul pelatih itu tidak memahami kekuatan ataupun kelemahan Cina U17. Nampak betul pelatih telah menerapkan rencana permainan. Nampak betul bahwa para pemain Indonesia seperti tidak dibekali pemahaman dan cara bermain di level internasional. Kekalahan 0-7 mencerminkan semua itu. Dalam leg 2, hasil skor 2-3 mencerminkan bahwa pelatih sudah memahami kekuatan dan kelemahan anak-anak Garuda dan Cina U17, maka dapat menerapkan rencana permainan yang tepat. Lebih dari itu, skor 2-3 pun dapat memberikan identifikasi bahwa sejatinya Indonesia U17 dan Cina U17 sudah selevel, meski anak-anak baru bermain di laga internasional itu yang kedua. Bahkan seandainya jika masalah klasik itu tidak menjadi penghambat, di leg 2 Indonesia U17 seharusnya dapat menang dengan margin gol yang lebih banyak. Masalah klasik itu mulai nampak, yaitu karakter pemain yang rendah intelijensi, egois, individualis. Nah, bila pemain cerdas, tidak egois dan tidak individualis, peluang mencetak gol tentunya lebih banyak dari Cina U17. Tidak akan terbuang percuma, pun tidak akan memberikan gol gratisan untuk kemenangan Cina U17 atau gol ketiga di menit akhir laga yang tidak perlu. Gol ketiga di akhir laga juga menjadi pelajaran bagi pelatih untuk memberikan arahan lebih cerdas kepada pemain, sebab menit-menit awal dan menit-menit akhir setiap laga adalah momentum untuk setiap tim mencuri gol kemenangan dari kelengahan lawan. Membaca, yaitu mengintip, menonton, melihat, mempelajari, mengamati, menganalisis, dan lain-lain, yaitu membaca kekuatan dan kelemahan lawan, itu adalah wajib yang dilakukan pelatih. Hasil membaca secara signifikan untuk menentukan rencana permainan. Tahu kekuatan lawan dan kelemahan di sisi mana, tahu kekuatan dan kelemahan tim sendiri di sisi mana, maka tim harus bermain dengan rencana strategi, taktik, dan komposisi pemain yang mana. Bermain langsung terbuka atau tertutup dulu.
Nah, pada akhirnya dengan hasil pengalaman 2 laga internasional kontra Cina U17, bila masalah klasik pemain yaitu rendah intelijensi, rendah personality, egois, individualis itu bisa dikikis, lalu pelatih membaca lawan dengan cerdas dan benar, maka leg 2 kontra Cina skor akhirnya akan menjadi kemenangan bagi Garuda Muda. Dan ternyata level Garuda Muda tidak serendah pada saat dibantai 0-7 di leg pertama. Indonesia U17 sudah siap untuk pada level Asia. Bila tidak ada masalah klasik yang ada di pemain, Cina U17 sudah di bawah level Garuda Muda. Selamat bertugas menjalankan amanah mengharumkan bangsa negara kepada pelatih Kurniawan Dwi Yulianto, cikal bakal timnas U17 menuju Piala AFF U17 11 sampai 23 April 2026 di Indonesia dan Piala Asia U17 7 sampai 24 Mei 2026 di Arab Saudi sudah siap. Tim sudah level Asia. Pemain yang memiliki masalah klasik lebih cerdas dididik dan dibina. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan pada konten kali ini. Semoga teman-teman bisa terhibur, semoga bermanfaat. Salam olahraga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Ambil ancang-ancang ini Rizky Sulaiman, Mi'raj Rizky Sulaiman dengan